Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat-sahabat saya, terlebih dahulu saya ingin menyapa kalian, baik itu di sosial media seperti YouTube, Facebook, dan juga di TikTok. Alhamdulillahirabbil alamin, sepantasnya kita syukuri bersama karena kita bisa bertatap muka kembali, yaitu di dalam sosial media. Dan juga saya ingin menyapa kalian, salam keberkahan, salam persaudaraan, dan juga salam persahabatan, dan salam silaturahim bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dan juga selalu memberkahi hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Juga kita jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita dan juga guru-guru kita, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang tawasul. Namun terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang tawasul itu sendiri. Tawasul itu yaitu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara atau wasilah. Jadi kita itu dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui perantara atau wasilah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kepada kita untuk bertawasul. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah di ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapatkan keuntungan. Ini adalah dasar kita dalam bertawasul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, yuk kita sebagai orang Islam, kaum muslimin muslimat, jangan pernah meninggalkan tawasul, karena itu adalah cara kita, wasilah kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang selanjutnya mengenai tentang macam-macam tawasul. Jadi tawasul itu ada berbagai macamnya. Tawasul yang pertama di sini ialah tawasul dengan nama Allah. Disebut juga dengan tawasul bi asma'illah. Tawasul dengan nama Allah yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyebutkan nama-nama dan juga sifat-sifat yang paling indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara apa di situ? Dengan cara menyebutkan nama-nama dan juga sifat-sifatnya yang paling agung, yang paling indah. Bagaimana dasar hukumnya di sini? Dalam surah Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang paling indah, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebutnya. Itu adalah dasar dari kita bertawasul bi asma'illah, tawasul dengan nama Allah, dengan nama-nama Allah yang paling indah dan juga yang paling agung. Dengan kita bertawasul dengan nama Allah tersebut, maka pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan cara
menyebutkan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah yang paling indah dan juga yang paling agung. Sedangkan tawasul yang kedua yaitu tawasul dengan orang terdekat Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Yaitu melalui para nabi, aulia dan juga para sahabat dan juga usholihin dan juga para ulama. Tawasul dengan orang-orang yang terdekat itu sangat penting. Kenapa bisa demikian? Karena kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, yaitu para nabi, aulia, wassolihin. Khususnya melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dialah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia yang paling mulia. Oleh sebab itu, maka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tawasul dengan orang-orang yang dekat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, siapapun yang mengucapkan salam kepadaku, maka Allah itu akan mengembalikan ruhku untuk menjawab salam itu. Oleh sebab itu adalah dasar hukum dari kita bertawasul kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasul yang ketiga yaitu tawasul dengan amal baik. Atau tawasul bi'amalis sholihat, yaitu tawasul dengan amal baik. Dulu dikisahkan ada 3 orang itu yang masuk ke dalam gua. Ya, 3 orang itu masuk ke dalam gua dan kemudian gua tersebut itu langsung ditutupi dengan batu besar. Ya, ini secara spontan ya. Ini secara otomatis langsung tertutupi. Maka mulut gua itu yang tertutupi langsung ditutupi dengan batu yang besar. Kenapa bisa demikian? Karena di waktu itu ada angin besar, ya. Angin besar, kemudian batu langsung terguling ke mulut gua tersebut. Dan orang yang masuk ke dalam gua tersebut bingung pada saat itu dan tidak bisa keluar karena mulutnya gua tersebut di situ sudah ditutupi oleh batu yang besar tersebut. Nah, dan pada saat itu maka 3 orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Menyebutkan semua amal baik yang sudah dilakukan selama hidupnya. Dan ada salah satu pemuda tersebut yang mengatakan bahwa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan apa? Yang berbuat baik kepada orang tuanya, birrul walidain. Dan ada juga yang menyebutkan amal baiknya dengan apa? Dengan menyebutkan menjaga hak milik buruh. Dan juga dan pemuda yang lain itu menyebutkan juga dengan amal-amal yang lain juga. Ketika semua pemuda tersebut sudah menyebutkan semua amal baiknya ketika itu, terus apa yang terjadi? Maka batu tersebut pindah dan menjauh dari lubang mulut gua tersebut. Kenapa bisa demikian? Karena 3 pemuda tersebut sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal baiknya selama hidup di dunia ini. Di antaranya apa di situ? Birrul walidain, berbuat kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, dan juga menyebutkan amal-amal yang lain yang dilakukan oleh 3 pemuda tersebut. Sehingga dengan amalan-amalan yang seperti itu, maka pada saat itu apa? Batu yang besar itu terguling dari mulut gua sehingga
tiga pemuda tersebut bisa keluar dari mulut gua tersebut. Nah, itu macam tawassul yang ketiga, yaitu tawassul dengan amal baik. Sedangkan tawassul yang keempat itu tawassul dengan zat. Tawassul dengan zat itu bisa menyebutkan dengan cara bijahi, yaitu kedudukan, bisa bihurmatih dengan kemuliaan, dan juga bikaromatih dengan kemurahan. Oleh sebab itu adalah macam-macam tawassul, yaitu tawassul dengan zat. Oleh sebab itu yuk kita selalu meningkatkan diri, keistiqomahan kita dalam bertawassul itu baik dengan cara tawassul bi asma'illah, baik dengan cara tawassul bis sholihin, baik dengan cara tawassul bi amalis sholihat. Terus yang keempat, tawassul dengan zat. Oleh sebab itu yuk kita senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara atau wasilah, yaitu tawassul. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.